Kita bisa menilai latar belakang pendidikan seseorang dari bahasa yang dia pakai. Kita bisa kemudian mengetahui asal daerah seseorang dari bahasa juga yang dia pakai gitu. Tiba-tiba nih tadi misalnya laki-laki A, nanti datang lagi laki-laki B. Dia datang juga ke Amah dengan tujuan yang sama, tapi dia bilang dengan bahasa yang lebih halus. Misalkan, Amah, saya mempunyai niat baik dengan Amah. Boleh tidak saya mengenal Amah lebih jauh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Siti Rahmah yang akan menemani kalian semua di acara KMA Podcast kali ini, di mana acara ini merupakan sebuah acara kolaborasi antara bagian Litbang dengan KMA TV, di mana kita menampung aspirasi dan menyampaikan informasi-informasi yang kita tampung dari kalian semuanya. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa ya. Siapa sih yang gak kenal sama Kak Nada Tursina LC? Sebelumnya mungkin sedikit pengenalan tentang Kak Nada Tursina. Beliau adalah seorang sosok wanita yang sangat inspiratif sekali, di mana di tahun 2019 beliau merupakan Ketua Keputrian KMA, dan di tahun yang sama juga beliau merupakan Duta Putri Azhari Wihdah PPMI Mesir. Masya Allah ya, bahkan tidak kalah luar biasanya, Kak Nada Tursina di tahun 2021 merupakan Wakil Ketua Wihdah PPMI Mesir. Dan tidak kalah hebatnya juga ya, Kak Nada baru saja menyelesaikan studi S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, di jurusan sastra Arab ya Kak ya. Iya. Mungkin gak usah lama-lama ya, pasti kalian udah pada gak sabar untuk mendengarkan banyak informasi dari narasumber kita yang sangat luar biasa kali ini. Langsung aja kali ya kita tanya kabar Kak Nada. Assalamualaikum Kak Nada. Kak Nada apa kabarnya Kak? Waalaikumsalam, alhamdulillah, kabar baik. Amah gimana kabarnya? Alhamdulillah, Amah semakin sehat dan semakin semakin ya, Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya, pasti kalian udah gak sabar ya pengen tahu kita bakal bahas apa di podcast kali ini. Nah, pembahasan kita di podcast kali ini gak bakal jauh-jauh dari jurusan yang diambil Kak Nada di Universitas Al-Azhar ya, yaitu jurusan sastra Arab ya Kak ya. Iya, benar. Temanya adalah peran linguistik dalam pembentukan karakter. Langsung aja kali Kak ya, Ama udah penasaran banget, mungkin teman-teman di rumah juga udah penasaran banget nih tentang tema yang kita bawa di podcast kali ini. Kalau boleh tahu Kak, sebenarnya linguistik itu sendiri, itu pengertiannya atau maksud dari linguistik itu apa sih Kak? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wassalamu ala rasulillah. Mungkin pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Departemen Litbang ya, karena dalam hal ini telah mempercayakan saya untuk bisa sedikit sharing tipis-tipis ya mengenai tema kita pada hari ini. Kemudian tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap kru KMA TV ya, yang telah bertugas pada hari ini. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada moderator hebat kita pada hari ini, Ustazah Siti Rahmah. Jadi tadi pertanyaannya apa itu linguistik ya? Mungkin saya akan kasih gambaran secara umum saja gitu ya. Jadi linguistik itu seperti namanya ya, dia adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa gitu ya, ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk bahasa. Pertama sekali itu dipelopori oleh seorang filsuf asal Swiss yang bernama Ferdinand de Saussure ya. Dan kebetulan seperti yang sudah dimention oleh Amah tadi,
karena kami belajar di Fakultas Bahasa dan Sastra, jadi ilmu linguistik ini memang kita pelajari setiap tahun, setiap tingkat gitu. Cuma bedanya kalau di Al-Azhar kita lebih mengenal dengan namanya ilmu lughah, ya istilahnya ilmu lughah atau usul lughah, ya. Karena linguistik itu kan bahasa Inggris gitu ya. Dan kalau kita bicara lebih dalam lagi, ilmu linguistik itu memang ya terbagi kepada, kita bilanglah 2 cabang ya, 2 sub pembahasan gitu. Ada mikro, ada makro. Kalau mikro itu sifatnya dia biasanya lebih ke teori gitu ya. Kita belajar bagaimana nanti tataran mulai dari awal sekali ya, tataran pengucapan sebuah bahasa. Kemudian naik lagi tataran kata, tataran kalimat, tataran pemilihan sebuah kata, tataran pemilihan sebuah kalimat. Jadi memang sifatnya teori gitu ya. Dan sejujurnya bagi saya agak sedikit memusingkan gitu ya awal-awal belajar gitu ya. Nah, yang sub yang kedua itu ada makro ya. Jadi kita belajarnya itu lebih ke sejarahnya gitu ya, sejarah awal bahasa itu seperti apa sih gitu. Kemudian nanti dibahas juga dari sisi antropologinya, bagaimana kedudukan bahasa di suatu daerah misalkan itu. Kemudian nanti dari segi psikologinya juga ada gitu ya. Jadi memang seluk beluk tentang bahasa lah ya secara komprehensif. Saya kira demikian. Oke. Dari yang kita dengar dari Kanada sendiri ya, bahwa bahasa itu, peran linguistik sendiri adalah bahasa ya. Jadi kita menggunakan bahasa sendiri di kehidupan sehari-hari. Tentunya bahasa merupakan alat komunikasi ya yang dipakai oleh manusia dan cuman dimiliki oleh manusia, kekayaan yang sangat penting bagi manusia. Tapi pasti kita kurang tahu ya, apa sih sebenarnya urgensi bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Iya, jadi bisa dibilang urgensi atau pemakaian bahasa gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa dibilang sangat krusial ya, sangat urgen gitu, karena bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tapi bahasa juga kita gunakan sebagai tools atau jalan bagi kita untuk memperoleh atau mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan. Benar, ya kan? Jadi seseorang yang menguasai bahasa secara aktif dan pasif itu pada umumnya dia mampu mengekspresikan pemahaman maupun kemampuan diri yang ia miliki secara runut, secara sistematis dan logis gitu. Maka kemudian kita bisa bisa menilai kecerdasan seseorang itu dari bahasa yang dia pakai. Kita bisa menilai latar belakang pendidikan seseorang dari bahasa yang dia pakai. Kita bisa kemudian mengetahui asal daerah seseorang dari bahasa juga yang dia pakai gitu kan. Dan lebih dari itu ya, kalau tadi kita berbicara individual. Kalau dari segi masyarakat, berbahasa juga sangat penting ya ketika berinteraksi dalam kehidupan sosial. Benar. Bahkan Ferdinand de Saussure sendiri bilang gitu bahwa memang bahasa itu adalah pembeda yang paling menonjol ya ibaratnya ya, karena dengan bahasa sebuah kelompok sosial itu merasa dirinya kesatuan yang berbeda ya dengan kelompok yang lain. Jadi saya kira demikian. Ini kita udah tahu ya Kak urgensi atau dari bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kan tema kita hari ini yaitu peran bahasa itu sendiri dalam pembentukan karakter. Mungkin Ama mau nanya dulu nih Kak, karakter itu apa sih Kak menurut Kakak karakter? Sekarang Kakak mau tanya Wali, karakter itu apa menurut Ama? Oke, menurut Ama ya. Kalau menurut Ama sendiri, karakter itu suatu perilaku ya atau kualitas dari diri seseorang yang membentuk karakteristik atau yang membedakan dia dari orang lain ya sih Kak? Ya benar, berarti karakter, berarti karakteristik, kemudian sifat ya, sifat, perilaku, akhlak bisa juga ya. Benar, manner ya. Ya, terus apa lagi? Udah itu aja. Ya benar, jadi apa yang Ama bilang tadi, jadi karakter itu adalah sifat ya, kemudian perilaku, akhlak, dan jangan lupa juga karakter juga termasuk
itu budi bahasa ya. Budi bahasa yang dipakai seseorang itu karakter juga. Ya, kita bisa menilai seseorang itu karakternya seperti apa dari bahasa yang dia pakai gitu ya. Seseorang yang misalkan berbudi bahasa yang santun, yang lemah lembut gitu ya, kemudian berbicaranya teratur, terarah gitu ya, penyabar, itu pada umumnya memang dikaitkan ya, atau memang kita bilang seseorang yang memang mempunyai latar belakang pendidikan, yang berpendidikan gitu ya, dan memiliki karakter yang baik gitu. Dan sebaliknya gitu, seseorang yang mungkin berbicara kasar dan misalkan sering sumpah serapah ya, sering sering marah, emosinya tidak teratur ya, sering dikaitkan dengan orang yang tidak berpendidikan atau orang yang berkarakter buruk, tidak baik ya, atau berkarakter buruk gitu ya. Contoh kecilnya aja misalkan kita bisa melihat seseorang itu misalkan pemalu dari ya bahasa yang dia pakai sehari-hari gitu ya. Misalkan ada, ini contoh lah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang tidak dikenal nih ya, misalnya laki-laki, tiba-tiba datang aja ke Amah bilang, Amah, iya, saya suka nih sama Amah, misal ya. Menurut Amah, karakter dia seperti apa? Ini dia Amah tidak mengenal dia ya, ini asing, tiba-tiba orang asing terus tiba-tiba datang ke Amah bilang, Amah, saya cinta sama Amah, mau nggak Amah nikah sama saya, misal. Iya. Enggak mau. Enggak, ya itu jawaban Amah. Tapi apa kesan Amah terhadap orang ini? Iya. Ya kayaknya ya Kak, semua orang bakal apabila mengalami hal yang sama dengan yang Amah alami ini pasti ilfil atau secowoknya bakal terkesan sangat berani dan tidak berpikir sebelum melakukan. Iya. Belak-belakan. Kita bilangnya. Nah, kita kan ada namanya bahasa alternatif. Nah, jadi dengan bahasa alternatif itu kita kemudian bisa mengatur ya. Walaupun tiba-tiba nih tadi misalnya laki-laki A, nanti datang lagi laki-laki B. Dia datang juga ke Amah dengan tujuan yang sama, tapi dia bilang dengan bahasa yang lebih halus. Misalkan, Amah, saya mempunyai niat baik dengan Amah. Boleh tidak saya mengenal Amah lebih jauh? Apa kesannya? Bisa dipertimbangkan. Langsung bisa dipertimbangkan. Kenapa? Karena gaya bahasanya tadi menunjukkan dia seorang yang baik, seorang yang punya malu, punya sopan santun ya, punya tata krama. Nah, jadi kayak ibaratnya misalnya kakak nih ke rumah Amah, ngetok pintu. Pas ngetok pintu yang buka misalkan mama Amah. Pas buka, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ini siapa ya? Kan kakak perkenalkan dulu. Bu, saya Nada, saya temannya Amah gitu. Saya mau jumpa Amah gitu. Oh iya, silakan, dipersilahkan masuk. Nah, kita masuk pun kan nggak langsung ke dapur kan, nggak langsung ke kamar. Kita masuk ke ruang tamu dulu gitu. Jadi bertahap gitu kan, namanya berbudi baik ya, berbudi luhur gitu ya, berkarakter baik, punya sopan santun, punya tata krama gitu. Jadi memang karakter ini sendiri itu memang dipengaruhi oleh beberapa komponen ya, komponen penting lah gitu ya, yang akhirnya bisa dibilang membentuk seorang karakter seorang manusia gitu ya. Yang pertama sekali itu ada keluarga tentunya ya. Keluarga itu memang sangat berperan penting gitu ya dalam membentuk karakter seorang anak gitu ya. Makanya kalau kita baca mungkin di ilmu parenting yang Islami gitu kan, seorang orang tua hendaknya berkata yang baik gitu ya kepada anaknya gitu. Ya, walaupun misalkan anaknya nakal atau anaknya nggak nurut, tapi tetap yang diucapkan itu ya nggak boleh ya anak soleh misalkan gitu, nggak boleh ya anak rajin mama misalnya gitu, nggak boleh ya ganteng kali ya soleh kali. Jadi yang keluar itu adalah kata-kata baik ya, karena kata-kata baik pun jadi doa kan, jadi nasib, jadi karakter dia gitu ya. Itu juga di dalam keluarga nanti kita ada adik, kakak beradik. Nah ini kakak beradik
sering banget kan biasanya berantem. Dan ketika berantem pasti nanti baku hantam. Dan biasa, dan akhirnya mengucapkan kata-kata yang tidak elok gitu ya. Nah itu kalau bisa orang tua pun yang mengawasi gitu ya. Dan kita pun mungkin selaku sekarang yang masih jadi kakak atau masih jadi adik gitu ya, diterapkan untuk berkata hal-hal baik gitu ya kepada saudara kandung kita gitu ya, mengucapkan hal-hal baik gitu dan menjaga perasaan saudara kandung kita gitu ibaratnya. Dan setiap keluarga itu biasanya punya ciri khas yang berbeda gitu ya dengan keluarga-keluarga yang lain. Kalau Amah mungkin terasa pasti ada satu istilah atau suatu bahasa gitu ya di dalam keluarga Amah yang mungkin tidak diketahui gitu oleh keluarga lain. Dan begitu juga sebaliknya. Nah kemudian makanya bahasa itu akhirnya menjadi ciri khas ya, menjadi ciri khas gitu bagi setiap individu. Dan terkait hal ini itu ada satu cerita sebenarnya yang menarik gitu ya, yang akhirnya memang ketika dikaji di linguistik ini dimasukkan ke dalam contoh ya, ketika dikaji menjadi contoh pada salah satu cabang linguistik yaitu linguistik forensik ya. Forensik. Okay. Ya, jadi dulu itu pada tahun 1978 sampai tahun 1995 itu di Amerika itu terjadi pemboman ya. Setiap tahun itu selalu berturut-turut terjadi dan terjadinya itu hanya di universitas dan lembaga pendidikan saja. Dan pelakunya tidak diketahui selama 17 tahun. Luar biasa. Dan itu tentunya membuat resah masyarakat. Benar. Nah, akhirnya pada tahun 1995 itu ada seorang laki-laki yang tidak diketahui lah ibaratnya identitasnya ya. Pada saat itu orang menyebut si pelaku ini Unabomber. Kalau kita sekarang mungkin Bojorka kali ya. Bojorka yang kemarin heboh gitu ya. Yang ini Unabomber, jadi tidak diketahui identitasnya. Jadi dia itu mengirim sebuah manifesto tulisan ya ke beberapa media massa ternama ya di Amerika. Dan dia berjanji gitu jika tulisan dia dimuat maka dia akan berhenti melakukan aksi pemboman tersebut gitu ya untuk kedepannya gitu. Nah, akhirnya pada saat itu terjadi perdebatan lah gitu ya di antara awak-awak media ini ya, dan akhirnya pada saat itu dua media ternama akhirnya memutuskan untuk mempublish tulisan tersebut ya, yaitu saat itu yang mempublish itu Washington Post sama New York Times. Dan setelah tulisan itu dipost, kira-kira tahu nggak apa yang terjadi? Pasti emang nggak tahu ya. Nggak tahu, plot twist nih ceritanya. Ya, jadi setelah mungkin semingguan gitu ya tulisan itu dipost, datanglah seorang laki-laki ke kepolisian ya, ingin melaporkan sesuatu gitu. Dia bilang gitu ya ke kepolisian dan FBI bahwasanya dia merasa bahwa tulisan itu adalah tulisan atau kiriman tulisan yang dikirim oleh abangnya gitu ya, bisa dibilang ya. Terus para polisi tadi nanya gitu ya, kok kamu bisa yakin, dari mana kamu bisa yakin gitu bahwa tulisan ini adalah tulisan abang kamu gitu kan? Dia bilang ada itu 35.000 kata ya, 35.000 kata itu kalau kita lihat di koran itu satu halaman penuh, berarti banyak gitu ya, banyak sekali ya tulisannya gitu. Dia bilang ada 3 kata dari 35.000 kata yang dia anggap hanya dipakai oleh abangnya yang sudah berpuluh tahun hilang. Iya. Nah, jadi dia merasa bahwa 3 kata ini tuh nggak pernah diucapkan orang di dunia ini gitu. Maksudnya 3 kata itu hanya diucapkan oleh abang saya gitu. Jadi ketika mungkin dia kecil pas main-main bareng gitu ya, kata-kata itu tuh sering diucapkan oleh abang saya gitu. Tapi saya nggak pernah dengar kata-kata itu diucapkan oleh orang lain gitu. 3 kata itu adalah cool-headed logician gitu ya, logika berkepala dingin saat itu. Nah akhirnya polisi ketika mendengar cerita itu kan yang dulu awalnya ngeblank, nggak tahu ini siapa pelakunya, tiba-tiba mulai fokus kan ke satu pelaku ini gitu ya, mulai mencari jejak daripada si Unabomber tadi itu gitu. Dan ketika fokus dicari
penjejakannya dari awal dia menghilang tahun kapan, terjejaki semua setiap tahun-tahun, dan akhirnya dia ditemukan di sebuah gubuk di dalam hutan ya, di daerah Montana gitu ya. Dan ketika digebek memang ditemukan alat-alat bukti bom gitu dan sebagainya, segala macam, dan terungkaplah gitu ya bahwa dia adalah namanya Ted Kaczynski saat itu ya. Dia seorang profesor ya, memang asal profesor matematika yang memang jenius sekali ya waktu itu. Mungkin dia sepertinya punya apa ya, dendam khusus gitu terhadap universitas ya, karena dia tidak salah keluar gitu atau dikeluarkan dari sebuah universitas, jadi dia mungkin merasa dendam atau lain sebagainya, jadi dia ngebom semua universitas yang ada di atau instansi pendidikan yang ada di Amerika gitu. Nah, mungkin dari cerita ini kita bisa menarik sebuah apa ya, sebuah kesimpulan gitu ya, bahwasanya bahwa memang luar biasa ya, maksudnya power dari kata-kata, power bahasa dan kata-kata itu sendiri gitu ya. Bahkan ini kan dijadikan contoh di linguistik forensik yang saya ucapkan tadi, bahwa memang di ranah hukum sendiri itu ketika di pengadilan ya, sidang pengadilan itu memang ada satu orang nanti pengamat bahasa gitu, bagaimana bahasa yang dipakai oleh si pelaku, bagaimana bahasa yang dipakai oleh korban, bagaimana bahasa yang dipakai oleh misalkan saksi mata gitu ya. Jadi di situ kita kemudian bisa mengukur tingkat kejujuran ya dari seseorang gitu ya. Nah, ini masih komponen yang pertama tadi ya, keluarga panjang. Ya, jadi komponen yang kedua itu adalah lingkungan ya. Lingkungan tempat kita tinggal berarti ya. Makanya kita emang dianjurkan kalau bisa itu memilih gitu ya, lingkungannya seperti apa yang kita mau tinggalin gitu ya. Karena ibaratnya kalau tetangga kita nggak baik, itu sudah barang pasti kita sedikit-sedikit akan terikut gitu ya. Benar banget, Kak. Kakak mau tahu gimana Amah, kakak cari tahu aja 5 orang terdekat Amah. Benar nggak? Ya kan? Bisa jadi. emang benar gitu, karena nggak jauh-jauh pasti sifatnya, nggak jauh-jauh pasti aktivitasnya ya, rutinitasnya pasti tidak jauh-jauh gitu. Itu juga nih lingkungan tadi ya. Kalau misalkan lingkungannya memang orang-orang yang berpendidikan dan memang tutur katanya baik ya, insya Allah memang terikut gitu. Tapi kalau tetangganya misalnya suka gibah ya, suka gonjang ganjing gitu, kebanyakan kayaknya kayak gitu deh kan, urusan orang lain, iya secara tidak langsung mungkin kita bisa kejeblos ke situ juga gitu ya. Ya, lingkungan, kemudian daerah asal bisa juga ya dibilangnya, suku mungkin termasuk juga ya. Kemudian cuaca ya, kayak kita nih sini cuaca panas. Akhirnya kan mempengaruhi emosi tubuh kita. Kalau panas itu kita bawaannya pasti emosi. Bawaannya itu mau marah, mau teriak-teriak aja. Makanya kita lihat langsung lah di Mesir gimana kan, cuaca panas, kita lihat karakter orangnya, juga pemarah, ya, emosian, tidak sabaran gitu. Juga sebaliknya orang-orang yang tinggal mungkin di daerah pegunungan, tempat-tempat yang dingin gitu, mereka lebih adem gitu, asri, mereka biasanya lebih santuy gitu ya, lebih calm down lah ya, karena emang ya udah segalanya sejuk gitu ya. Nanti kalau orang yang tinggal di pesisir pantai ngomongnya maksudnya teriak-teriak gitu ya. Ya itu jadi bisa dibilang ya daerah tempat tinggal, kemudian cuaca itu juga berpengaruh gitu ya pada karakter dan budi bahasa seseorang gitu ya. Kemudian komponen ketiga itu ada lingkungan pendidikan ya. Memang sebenarnya kita dianjurkan untuk memilih guru sebenarnya. Mungkin kalau dulu pas SMA kita nggak mungkin milih guru kan, karena kayak ya udah guru matematika udah ini guru. Maksudnya guru di sini tuh lebih ke role model, gitu kan, kayak bagaimana kita harus berkarakter gitu ya kan. Iya, maksudnya orang yang kita contoh, orang yang kita teladani gitu ya, dari segi ucapan, dari segi perbuatan ya gitu. Makanya kita harus betul-betul memilih siapa sih guru kita, role model kita gitu ya. Itu dalam lingkungan pendidikan gitu ya.
Dan termasuk juga di lingkungan pendidikan juga teman kan akhirnya. Iya, pasti. Teman juga kita harus milih, yang tadi milih tetangga sekarang milih teman gitu ya. Maksudnya bukan maksudnya melarang gitu, nggak boleh berteman sama, berteman boleh siapa saja, tapi tetap kita punya namanya inner circle gitu ya. Maksudnya punya beberapa teman yang teman deket, teman sehat lah ya, satu circle gitu yang memang sevisi sama kita, maksudnya karakternya sama, kita untuk mengarah kepada hal-hal kebaikan juga lebih mudah gitu dengan adanya mereka gitu ya. Berteman oke dengan siapa saja, tapi ya itu tadi inner circle itu untuk ya saling memotivasi ya, itu saya rasa perlu gitu ya. Nah, komponen terakhir itu ada, kalau zaman sekarang itu media sosial ya. Mungkin Kak sebelum masuk ke media sosial ini kayak berarti kita bisa mengambil kesimpulan kalau bahwasanya lingkungan kan tadi sebenarnya keluarga, teman, sekolah itu ya semuanya termasuk dalam komponen lingkungan itu sendiri. Iya, maksudnya komponen yang membentuk karakter ya. Dimana Ama pernah dengar nih Kak, pernah baca maksudnya seorang yang mengatakan bahwasanya kita pas dilahirkan itu bagaikan sebuah piring atau wadah yang masih bersih, seperti tidak terisi apa-apa. Kemudian ya bagaimana kita grow up, tumbuh, itu yang mempengaruhi kita. Nah, di situ juga Amah baca termasuk salah satu komponen yang paling mempengaruhi dalam tubuh kembang kita itu adalah bahasa. Semakin banyak kita mendengarkan hal-hal yang baik, berarti semakin bagus karakter yang kita miliki itu, benar berarti Kak? Iya, benar banget, karena ya maksudnya kita bilang lah dari usia 1 sampai 5 tahun lah kita belum sekolah kan. Itu peran keluarga tuh memang sangat krusial bisa dibilangnya, karena kita setiap hari itu jumpa orang tua, emang orang tua aja gitu kan, yang keluarga aja yang kita temui gitu setiap hari gitu, dan apa yang kita resap, apa yang kita jadikan referensi itu adalah kedua orang tua kita gitu kan. Makanya ya itu dianjurkan memang orang tua se-emosi apapun gitu ya ke anak, mungkin anaknya tantrum yang gimana, kalau bisa tetap ucapkan hal-hal yang baik gitu. Hal yang baik, karena ditakutkan itu menjadi karakter si anak gitu ya, menjadi kebiasaan atau habit si anak ke depan gitu. Ya. Jadi langsung ke kita sekarang komponen ke sosial media ya, kembali ya. Nah, kalau dulu mungkin kan nggak ada ya sosial media, kalau sekarang kita harus nambah komponen ini gitu, karena di dunia digital saat ini yang sudah sangat luar biasa marak. Saya kira kita juga harus pintar-pintar gitu ya dalam, maksudnya menggunakan ya, harus benar-benar bijak gitu dalam menggunakan sosial media gitu, karena memang sekarang berita, segala informasi itu emang sudah tidak tertahankan gitu ya. Orang bisa dengan sangat mudah gitu ya nge-share apapun gitu ya. Nah, kita ini yang kemudian harus pintar-pintar menyaring ya berita-berita tersebut gitu. Kemudian kita selaku pemakai media sosial juga harus ibaratnya pintar-pintar memilih gitu akun-akun apa yang kita akan konsumsi yang akan kita follow ya, akan kita ikuti gitu, influencer mana yang akan kita follow misalkan gitu ya. Karena memang sekarang gimana ya, kita nggak usah lihat dia jauh gitu, kita lihat dia gimana, kita lihat aja akun. Sekarang cara ngecek itu udah mudah, kadang-kadang kita mau lihat, saya mau lihat Amah seperti apa, saya lihat aja akun yang Amah follow apa aja gitu ya. Jadi dari situ gitu kan kita bisa kadang nilai seseorang dari situ gitu, karena media sosial sekarang memang sudah sangat marak gitu ya. Makanya mungkin untuk kita lebih lebih mawas gitu ya, lebih memilih lagi gitu ya. Bahkan sekarang komentar pun nggak jarang yang udah gimana ya, udah ujaran kebencian di mana-mana, hate speech di mana-mana gitu ya, karena kayak jempol ya, tapi kan itu ibaratnya adalah buah
pikiran juga ya dari Iya, karakter seseorang gitu yang betul. tertuang di komentar tersebut gitu. Ya, jadi saya kira itu adalah 4 komponen penting gitu ya yang memang sangat berpengaruh gitu pada karakter seseorang gitu. Mungkin Kak di bagian sosial media ini tadi Kakak sebelumnya juga udah menjelaskan kan masalah linguistik forensik sendiri. Nah, antara sosial media dan linguistik forensik sendiri itu kita mungkin semua udah tahu kalau linguistik forensik itu adalah bagian daripada linguistik yang berperan dalam kejahatan ya Kak ya, maksudnya. Nah, di sosial media sendiri itu sekarang banyak terjadi kejahatan yang mungkin bisa jadi diakui kejahatan, bisa jadi enggak gitu. Nah, contohnya dari hate comment tadi. Nah, gitu kalau misalnya dari Kak Nada sendiri, gimana cara Kak Nada untuk ada nggak sih sebenarnya peluang untuk menanggulangi kejadian hate comment seperti yang comments ini ya. Jadi yang ya seperti yang saya bilang tadi gitu ya, bahwa memang kita harus pintar-pintar menyaring berita gitu ya, pintar-pintar menyaring berita dan jangan terlalu cepat mempercayai gitu ya, maksudnya apa yang ditampilkan di media gitu ya, sebelum kita benar-benar membaca banyak referensi gitu ya, apalagi sekarang zamannya hoax gitu kan. Iya, benar. Dan jadinya ditakutkan itu kita menjadi apa ya, menyebar kebencian gitu ya antar sesama gitu ya. Jadi emang lebih baik seperti kata-kata apa ya, peribahasa gitu ya di mana-mana ya, lebih baik jika kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Itu aja sih kuncinya, baik di dunia nyata maupun di media sosial gitu. Apalagi kalau kita tidak tahu banyak tentang hal itu ya, misalkan, karena kita nggak tahu, bisa jadi nanti yang baca sakit hati gitu ya, walaupun tidak secara langsung kita bertemu dengan orang tersebut ya, tapi dengan adanya apa ya, teknologi yang seperti zaman sekarang ya, kita nggak bisa menampik juga ya bahwa ranah sosial kita kemudian bisa menjadi luas gitu ya. Kita ngucap sesuatu di sosial media itu bisa berdampak mungkin ke psikologi si pembaca gitu. Benar ya banget, dan dia bisa sakit hati dan lain sebagainya gitu. Itu yang udah sering banget kita lihat sekarang ya Kak. Mungkin berarti cara menanggulanginya ya dengan lebih memberikan kesadaran terhadap diri sendiri ya Kak. Iya, masing-masing ya. Pokoknya ya kalau bisa jangan terlalu emosi cepat gitu ya. Maksudnya baca satu berita, baca satu forward orang gitu di grup misalkan, langsung dihakimi. Iya, langsung dihakimi gitu. Tapi coba dulu lihat dari berbagai sisi gitu ya. Coba netral dulu nih, dari mana, kita pelajari dulu dari dua sudut pandang gitu ya. Jangan memihak gitu ibaratnya. Dan kalau emang kita tahu nanti misalkan kebenaran yang mana dan ketidakbenaran berada di pihak mana, memang sebaik-baiknya juga nggak boleh menghujat gitu. Baiknya emang jangan menghujat gitu ya, karena emang setiap orang mungkin punya kesalahan juga ya. Kita nggak bisa inilah memungkiri gitu, kita manusia biasa. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau emang komenannya itu tidak elok, lebih baik tidak usah komen gitu ya. Kecuali boleh komen ke komentar-komentar yang positif gitu ya, membangun ya, yang membawa kepada pengeluaran masalah gitu ya, penyelesaian masalah gitu. Saya kira demikian. Memang sepertinya komponen sosial media ini sendiri ya Kak sangat unik untuk dibahas. Dimana kita sekarang memang hidup di era yang sangat luar biasa ya. Mungkin walaupun Kanada bisa mengatakan bahwasanya seorang bisa dilihat dari sosial medianya, mungkin 50-50 ya Kak. Ada yang memang benar bagaimana sosial medianya, bagaimana dia, atau bahkan sebaliknya gitu. Ada yang mungkin pencitraan atau bahkan yang hate comment tadi itu tidak mesti dari akunnya yang asli, bisa jadi dari second akun atau akun palsunya gitu. Bagaimana orang sangat termotivasi ya untuk melakukan kejahatan walaupun tidak terasa sebagai kejahatan memang, karena secara yang kita lihat ya, sosial media itu maksudnya kita tidak bisa tahu si A atau si B langsung yang melakukan itu gitu. Tapi kalau sekarang mungkin dari pemerintah sendiri mereka sudah mulai menanggulangi, di mana ujaran-ujaran kebencian tadi itu sudah mulai
diproses dengan hukum ya. Mungkin ini sudah agak menjadi solusi dari maraknya linguistik forensik di bagian sosial media. Ya. Setuju ya Kak? Iya, setuju sekali ya. Semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang sering hate comment terhadap sesama lain ya. Lebih baik ngurus urusan sendiri aja ya. Urusan sendiri juga banyak yang belum selesai. Jadi ya tidak usah lah ya, lebih baik. Insyaallah. Ya. Oke Kak, sejauh ini Kak kita kan udah bahas nih apa itu linguistik, terus bagaimana pembentukan karakter dari perspektifnya linguistik. Nah sekarang pasti ya kita ya, karena ini juga Masya Allah narasumbernya seorang Azhariyah ya. Jadi kita pengen tahu nih Kak, peran linguistik dalam pembentukan karakter dalam perspektif Islam atau dalam pandangan Islam itu sendiri itu gimana Kak? Ya. Iya. Jadi dalam Islam sendiri memang kita dianjurkan untuk berkata hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang ibaratnya ibarat jamilah lah gitu ya, yang terpuji gitu ya. Seseorang yang mungkin pernah kita sakiti ya hatinya. Itu selama orang tersebut belum memaafkan kita, itu bisa diibaratkan seperti hutang gitu ya. Seperti hutang yang belum lunas ya gitu ya. Jadi segitunya gitu ya, bahwa bahasa atau lisan itu berperan sangat penting. Makanya ketika dibilang dalam lagu jagalah hati jangan kau nodai, itu jagalah hati bukan hati kita sendiri. Kalau yang saya pahami gitu ya, menurut saya gitu ya, itu bukan hati kita aja yang kita jaga, tapi hati orang lain juga kita jaga. Ada dua hati yang harus kita jaga gitu ya. Dan di dalam Islam juga kita mempercayai bahwa sebuah ucapan ya atau sebuah kata-kata itu adalah doa. Jadi apa yang kita ucapkan itu biasanya akan menjadi doa gitu, dan menjadi takdir, jadi nasib kita gitu ya. Alam bawah sadar kita bakal merespon juga kan? Iya, bakal merespon gitu ya, dan akan kita ibaratnya ya udah jadi kenyataan benar banget gitu ya. Jadi di dalam Quran sendiri itu emang sudah disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan, kan? Bukankah kalian tidak melihat gitu ya, bahwasanya Allah telah memberi perumpamaan kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabit katanya gitu kan. Akar-akarnya itu sangat kuat gitu ya. Wa far'uha fis sama, dan dahan atau rantingnya itu di atas langit. Ini tuh kalau kita renungi sebenarnya sebagai saya sendiri yang mungkin bahasa Arabnya masih masih cilet-cilet lah kita bilang ya, masih sangat pemula gitu ya. Kita bayangkan ayatnya aja itu, kata-katanya itu indah banget gitu ya. Misal nih ya, saya berdoa nih untuk Amah misalkan. Ya Allah, mudah-mudahan Amah najah imtihan gitu. Mudah-mudahan Amah mudah-mudahan Amah pintar, diberi pemahaman dan lain sebagainya. Pada hakikatnya kakak seperti sedang mendoakan diri sendiri. Karena ketika kakak ucapkan doa itu, ada malaikat yang mengamini gitu ya. Walaka bimisli gitu kan katanya. Dan semoga kamu juga seperti demikian gitu. Sekarang pertanyaannya, siapa lebih cepat makbul? Ini kalau kita lihat maksudnya lihat komponen kita sebagai manusia biasa lah ya. Saya manusia biasa yang penuh hilaf. Siapa duluan doa saya dibandingkan doa malaikat, siapa duluan sampai ke langit? Kalau kita lihat secara gambaran akal manusia ya. Iya, pasti doa malaikat. Nah, jadi itulah namanya the power of ordal ya, orang dalam. Jadi bisa dibilang kita tuh kalau memang kita mau cepet gitu ya, misalkan dikabulkan, diijabah doa kita ya, ya kan kita tahu gitu bahwa Allah sendiri itu ada
ya ada orang-orang dalamnya ibaratnya. Jadi itu malaikat, kemudian Nabi Muhammad gitu ya. Makanya kita pun kalau misalkan kenapa setiap kita ingin sesuatu misalkan, kita pasti ya Allah Ferrari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya kan? Iya, pasti ya diselawatin. Iya, diselawat ya Allah. Kenapa? Itu sebenarnya karena gimana ya, kita jalur orang dalam itu kita karena kedudukan mereka itu lebih tinggi lah kan di sisi Allah itu. Mereka tinggi kedudukannya, jadi dengan ibaratnya dengan syafaat, dengan berkah mereka, semoga doa kita cepat dikabulkan gitu ya. Dan ketika saya pun mendoakan Amah, digambarkan tadi asluha sabit, akar saya jadi lebih kuat kan. Saya seperti sedang menyirami diri saya sendiri gitu ya. Akar saya kuat dan saya kemudian semakin menjulang gitu ya ke atas gitu ya, dahannya ke atas langit fisama gitu ya. Kemudian ayat setelahnya tuti ukulaha kullahaini bi'izni rabbiha gitu ya. Jadi yang pohon tersebut akan berbuah gitu ya di waktu yang Allah akan izinkan gitu. Wa yadribullahul amsala linnas la'allahum yatazakkarun gitu. Sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan gitu agar manusia itu mengingat gitu ya, mengingat gitu ya. Setelahnya dibilang lagi wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin gitu. Dan perumpamaan perkataan sebaliknya perkataan yang buruk seperti pohon yang buruk juga. Iya, khabisatin ijtutsat min fawqil ardi malaha min qarar, seperti pohon yang buruk yang tercerabut akarnya dari permukaan bumi dan tidak dapat berdiri sedikit pun. Nah, ini ada kisah menarik juga nih. Jadi di Eropa gitu ya. Kalau nggak salah, saya nggak tahu nih daerahnya apa, tapi ada suatu daerah yang memang di sana itu pohonnya itu memang besar-besar Amah. Iya, di Eropa ya. Di Eropa. Jadi mereka kalau nebang tuh kadang nggak punya kekuatan gitu buat nebang gitu. Maksudnya gimana ya, butuh effort yang lebih banget gitu karena pohonnya besar-besar. Tahu nggak apa yang mereka lakukan? Apa? Mereka caci maki aja pohonnya. Sebulan 2 bulan mati sendiri pohonnya dan tumbang. Beneran ini Kak? Beneran. Dan benar-benar mati, nggak terjadi ke satu pohon aja? Maksudnya iya, karena dan sebaliknya ya, kalau kita baca juga ada nanti istilahnya ini scientific proof ya. Iya. Tanaman-tanaman yang sering kita puji dengan tanaman-tanaman yang tidak kita puji itu tumbuhnya tuh lebih subur gitu. Entah itu pohon berbuah atau pohon berbunga itu biasanya tumbuhnya akan lebih bagus dibanding yang tidak kita puji. Jadi emang word of affirmation itu memang sangat dibutuhkan, nggak pada tumbuhan, pada manusia lebih lagi ya. Makanya kita kan kadang butuh motivasi gitu hidup kita ya, butuh suntikan ya. Bener. Itu maksudnya karena memang kita nggak bisa mengelak gitu ya, selain kita ketika kita muji, oh cantik kali ya gitu ya misalkan. Jadi merasa cantik. Iya, merasa cantik. Ingatnya 1000 tahun ke depan ya. Iya, maksudnya di Amah pun jadi positive vibe kan akhirnya. Amah lebih percaya diri gitu. Misalnya kalau Amah lagi nggak percaya diri, oh Amah bisa kok, Amah pasti bisa gitu, Amah pasti bisa, insya Allah bisa. Itu apa ya, word of affirmation itu emang ibaratnya sangat ajaib lah kita bilang ya, sangat ampuh gitu. Powernya lah kayak the power of word tadi yang kita bilang sebelumnya. Iya, jadi emang penyemangat lah bisa dibilang ya. Kemudian memang ganjaran ya orang-orang yang berkata baik ini ya di surga memang dibilang ibaratnya ditempatkan di di dalam surga yang sangat indah gitu ya. Memang dalam surat Al-Hajj ya 24 itu emang dibilang gitu, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihat, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, yuhallawna fiha min asawira min zahab gitu. Mereka akan diberikan gelang-gelang perhiasan dari emas, walulu'a dari mutiara, walibasuhum fiha harir gitu, dan mereka akan dipakaikan pakaian dari sutra. Nah kemudian di ayat setelahnya dibilang gitu, siapa sih orang-orang yang mendapat surga yang indah ini gitu ya, mendapat nikmat surga yang indah ini gitu kan. Wahudu ila thayyibi minal qaul. Itu orang-orang yang diberikan petunjuk untuk
berkata hal-hal yang baik. Wahudu ila siratil hamid. Dan orang-orang yang diberi petunjuk jalan Allah yang terpuji, yang baik gitu. Jadi emang luar biasa ya, ibaratnya kita bisa bilang kita nggak punya apa-apa pun ya, kita modal ini doang untuk masuk surga bisa ya. Pertama yang penting yang wajib kita laksanakan, kita kerjakan ya, puasa, salat dan sebagainya, sama berkata hal yang baik gitu ya. Bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari pun kalau bisa apa misalkan macet, jangan bilang macet kalau bisa, diganti macet itu kan kalau kita artiin yang lain apa, tertahan atau tidak lancar kalau kita artiin bahasa Indonesia ya. Takutnya yang datang ke kita juga seperti itu, rezeki tidak lancar, kebahagiaannya tertahan. Nah, jadi kita bilang aja penuh misalnya, penuh kali ya. Jadi yang datang ke kita pun insya Allah penuh kebahagiaan, penuh rezeki. Nah, gitu. Jadi kata-katanya tuh kok bisa memang diubah gitu kan. Tadi kakak ada bilang bahasa alternatif kan. Kayak misalkan miskin, jangan bilang miskin, tidak kaya. Hilangin tidak jadi kaya aja. Kaya kan? Apalagi bodoh, tidak pintar. Dihilangi tidak jadi pintar. Rumus yang luar biasa luar biasa kan. Jadi misalnya kakak pun nyindir seseorang pun pakai bahasa alternatif juga kalau bisa. Misalnya kakak sebenarnya kakak mungkin nggak suka misalnya sama mama, tapi kakak nggak mau dong bilang secara terus terang. Jadi kakak bilang aja, "Ama jangan baik-baik kali lah jadi orang, jangan baik-baik kali, hilangin satu baik tetap baik kan." Iya, kalau nggak hilangin satu baik tetap baik kan, jangan baik-baik kali. Ama jangan baik-baik kali lah, hilangin satu baik jadi ya tetap baik di bawah. Iya kan, baik-baik tetap baik gitu sih kan. Sebenarnya kan dia termasuk kalimat tauhid, kalimat istighfar juga ya, kalimat ibarat jamilah, kemudian doa juga tadi ya. Kita mendoakan orang lain, kemudian kita nanti malaikat mendoakan kita gitu ya. Ya itulah lebih kurang ya kalau dari segi Islam gitu, karena memang ganjarannya surga. Dan perlu kita ketahui juga apa ya alasan orang banyak masuk neraka. Kita bilang neraka ya, tadi kita bilang surga ya. Juga lisan gitu. Nah, jadi kita mau milih yang mana nih sekarang, mau kita masuk surga disebabkan lisan atau nauzubillah yang satunya lagi iya gitu. Jadi kita punya pilihan di tangan kita itu. Modalnya udah mulut aja udah gitu ya. Kita nggak bisa, mungkin kita tidak punya harta berlimpah, kita nggak punya, kita doakan aja orang di mana-mana, di jalan, kita misalnya nggak bawa uang, mau sedekah, kita lihat sayang, doa aja, semoga Allah muliakan dia, semoga Allah bahagiakan dia. Kita orang lihat orang-orang yang mungkin di jalan kakinya tidak sempurna atau anggota tubuhnya tidak sempurna, kita doakan ya semoga dia diberi kebahagiaan gitu ya, semoga dia dicukupkan gitu ya. Jadi ya itu lisan aja udah gitu ya, maksudnya lisan aja, ucapan aja jaga sebaik-baiknya gitu. Berarti dari tadi nih kita bahas kan Kak dalil ya. Maksudnya dalil itu sendiri bisa kita artikan sebagai linguistik juga kan Kak, sebagai bahasa. Iya, sebagai bahasa. Dimana bahasa Al-Quran juga mengkitab kepada kita dengan bahasa yang luar biasa tanpa kita sadari. Iya. Dan amah juga nih. Kalau misalkan sesuatu yang buruk terjadi di kita, tadi kan kita bicara nikmat nih, kita misalnya dapat nikmat, alhamdulillah kita udah pasti bersyukur. Kalau seandainya yang datang itu bukan nikmat, misalkan musibah, suatu kesedihan, suatu kemalangan, itu sepatutnya kita juga mengucapkan hal yang baik. Walaupun mungkin orang bilang kok dapat musibah bilangnya alhamdulillah, tapi kita di situ harus gimana ya, berlapang dada dalam artian ini udah ridho ya Allah, ini darimu ya Allah gitu. Apapun yang darimu maka itu adalah sebaik-baiknya keadaan gitu ya, kita bilang. Sangat sulit ya kan, sangat sulit. Iya, mengatakan hal-hal yang positif. Makanya kan ada di hadis tuh innamas sabru 'inda sadmah al-ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada dentuman yang pertama, pada tamparan yang pertama. Ketika seseorang pertama sekali mendengar suatu musibah, pasti sakit kali kan, pasti ditinggal seseorang misalnya atau apapun sumpah serapah itu semua keluar ya Kak. Iya, justru sebenarnya di saat kritikal itulah doa itu makbul sekali. Wah,
kalau sempat Mama kita baru tahu ngucap, nih, Kak. iya kalau sempat kita ngucap, alhamdulillah ini darimu ya Allah, berikan gimana ya, semoga keadaannya lebih baik, semoga. Jadi di situ makbulah sekali doa ya, karena gimana kita lagi keadaan sakit kan, pernah dengar kalau orang sakit aja itu kan emang diampuni dosa, dan ketika sakit pun kita emang kalau kita pun berdoa juga dimakbulkan gitu ya, maksudnya di cepat gitu, karena kita sedang emang sakit dan kita bersabar dengan hal itu gitu ya. Jadi ya udah kalau gitu, kalau bisa emang seburuk apapun keadaannya tetap melihat dari sisi baiknya gitu ya, melihat always see from the bright side gitu ya. Jadi kita melihat dari sisi positifnya gitu, jangan kita lihat dari segi negatifnya. Soalnya dulu kakak juga pernah nih baca, tapi kakak lupa gitu ya, kayaknya dulu pas SMP gitu. Kalau nggak salah bukunya Hukum Kuantum Keikhlasan gitu. Ada satu keluarga yang divonis sakit berat gitu ya, dan yang pertama sekali diucapkan itu alhamdulillah gitu. Pasti kenapa gitu? Ya kami lihat dari sisi baiknya aja gitu, bahwa oh alhamdulillah kami cepat tahu penyakitnya sehingga kami bisa cepat berobat gitu. Jadi melihat hikmah ya. Iya, melihat hikmah gitu. Jadi alhamdulillah ini darimu ya Allah gitu ya. Jadi gimana ya, ibaratnya selalu bersyukur gitu ya. Selalu mencoba positive vibe dan berkata hal-hal yang baik gitu. Oke Kanada, nggak terasa ya kita udah ada di penghujung podcast hari ini. Nah sebelum berakhirnya podcast hari ini nih, Ama mau minta satu kalimat buat tema kita hari ini. Satu kalimat untuk tema kita hari ini. Ya, kira-kira apa tuh Kak? Berkata baik atau diam? Nah teman-teman, berkata baik atau diam? Kata-kata terakhir dari Kanada tadi sekaligus menjadi closing dari podcast kita hari ini. Terima kasih banyak buat Kanada Tursina yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast kita hari ini. Wah, udah banyak banget nih maklumat yang bisa kita ambil dari Kak Nada. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih sudah diundang, terima kasih sudah diberi kesempatan. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, semoga dengan adanya KMA Podcast ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube KMA TV Official. Saya Siti Rama pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.